Assalamualaikum Mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan membahas tentang sebuah fenomena yang sangat memilukan bagi kita semua. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan lingkungan ya, karena banyak aktivis lingkungan yang mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan kita ya, agar udara bersih dari polusi atau bersih dari paparan kimia atau bersih dari apapun itu ya. Banyak yang mulai sadar, tetapi ada sebuah fakta bahwa ekspor kita, apa itu ekspor? Ekspor itu adalah segala yang kita jual di sini ya ke luar negeri itu adalah ekspor secara garis besarnya. Nah, apa yang kita jual itu kebanyakan yang menyokong atau yang tulang punggung dari ekonomi ekspor kita adalah dari pertambangan dan juga dari kelapa sawit, yang dimana pertambangan dan kelapa sawit itu banyak bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Tetapi mau tidak mau ya, suka tidak suka, perekonomian kita itu ditulang punggungi oleh pertambangan dan juga kelapa sawit. Maka dari itu, ini adalah solusi secara realistis bagaimana caranya agar ekspor kita tidak ditulang punggungi oleh kelapa sawit dan juga pertambangan. Tetapi kalau resikonya ya, kalau tidak dijalankan dengan hati-hati, maka ini akan berpengaruh kepada ekonomi kita, karena mengurangi ekspor pertambangan dan juga sawit, maka akan berdampak buruk bagi ekonomi kita yang di tulang punggungi ya oleh salah dua itu ya. Maka dari itu, bagaimana step-stepnya agar kita tidak bergantung kepada pertambangan dan juga tidak bergantung kepada kelapa sawit? Yuk kita simak terus videonya sampai tuntas tanpa opening. Jadi gini mamang, kalau sebuah negara memiliki kemajuan itu pertama ada tiga fase sumber daya alam. Nah, itu sekarang kita lagi di fase itu. Kedua, fase manufaktur. Nah, kalau kita ke fase manufaktur, berarti yang kita ekspor itu adalah teknologi seperti itu ya. Nah, dan faktanya yang menyumbang devisa negara terbesar adalah bukan dari teknologi, tapi dari pertambangan dan juga perkebunan. Maka kita ada di fase pertama. Nah, di fase ketiga itu menjual jasa ya, seperti yang dilakukan oleh Singapura. Mereka menjual jasa, tidak mengorbankan sumber daya alam mereka, dan juga tidak disokong oleh manufaktur mereka. Nah, kita bagaimana bisa keluar dari ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam? Yakni pertama adalah kita harus lompat ke fase manufaktur ya, atau mengandalkan teknologi atau mengekspor teknologi. Nah, fase manufaktur ini harus didukung oleh apa? Oleh jalan, oleh infrastruktur. Karena apa? Jalan itu bisa menghubungkan antara bahan mentah kita, bahan mentah ya, misalnya dari bahan mentah seperti nikel yang lain-lain, diubah menjadi teknologi baterai dan yang lain-lain. Nah,
setelah diubah menjadi teknologi bisa didistribusikan ke area luar. Nah, itu membutuhkan jalan, terutama kita itu sudah di Jawa Barat ataupun di Pulau Jawa itu infrastrukturnya ada yang bagus dan ada yang kurang, tetapi bisa di apa namanya, bisa dikembangkan lagi ya untuk infrastruktur tersebut. Agar apa? Agar penyuplai antara barang jadi dan barang belum jadi disuplai dari supplier ke kita, ke konsumen itu bisa lancar. Itu fase manufaktur itu paling utama adalah jalan. Yang kedua adalah investasi di bidang manufaktur. Nah, ini investasi ini yang harus kita tekankan, bahwa kalau kita mau berinvestasi, orang domestik atau orang ya domestik, jangan bilang orang lokal karena katanya udah dihapus. Orang domestik mau berinvestasi, maka kita itu harus memiliki kemudahan untuk berinvestasi. Nah, begitupun dengan orang luar yang mau berinvestasi kepada kita, harus memiliki kemudahan dalam birokrasi, dalam aturan-aturan. Agar apa? Agar kita tertarik melakukan investasi di bidang manufaktur. Kalau birokrasinya membingungkan, nah itu bisa jadi investor-investor tidak tertarik kepada kita dan memilih negara yang memiliki birokrasi yang cepat gitu ya, yang tidak berbelit-belit. Itu berlaku untuk investor asing maupun investor domestik. Maka penyederhanaan birokrasi itu harus dipercepat ya, harus dipermudah. Agar apa? Agar kita bisa maju ke tahap manufaktur yang menyokong atau menjadi tulang punggung ekonomi kita. Nah, kedua adalah apa? Kedua adalah setelah bisa lah ya, pasti ya kita ke infrastruktur manufaktur, maka ketiga kita harus berjualan jasa atau jasa apapun itu, mau jasa keuangan, jasa pelabuhan, jasa apapun. Nah, itu adalah salah satu indikator untuk menjadi negara maju adalah berjualan jasa. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, kalau kita langsung mengurangi pertambangan dan mengurangi kelapa sawit, maka akan berdampak kepada ekonomi Indonesia ya. Ini bagaikan buah si malakama ya, mamang-mamang. Karena apa? Karena kalau ekonomi kita sawit ataupun pertambangan tidak ada, maka apa? Secara simpelnya gini, tambang-tambang itu banyak pekerjaan, banyak menyerap tenaga kerja. Nah, turun makin produksinya makin menurun, maka tenaga kerjanya makin dikurangi. Nah, maka apa? Maka ekonomi yang berputar untuk makan di warteg, untuk beli sayur, untuk beli itu yang untuk beli kebutuhan pokok dari gaji kita, dari dari pertambangan ya, dan juga kelapa sawit itu akan terhenti. Maka ekonomi kita akan turun drastis. Dan begitu pula kalau didukung oleh manufaktur ya. Kalau manufaktur, maka banyak tenaga kerja kita banyak yang terserap. Nah, setelah tenaga kerja kita terserap, maka dapat gajian, maka UMKM pun akan tumbuh ya. Itu kalau di bidang manufaktur kita kuat ya. Nah, sama juga di bidang jasa kita kuat, UMKM pun akan pasti tumbuh. Tapi kita disokong oleh yang namanya pertambangan dan juga kelapa sawit. Maka dari itu, yang harus kita lakukan adalah pelan-pelan maju
memajukan manufaktur, memajukan jasa. Nah, dan juga apalagi yang menurut Mamang Thomas bisa memajukan Indonesia daripada pertambangan ataupun sawit ya, yakni adalah komoditas. Apa itu komoditas, Mamang? Seperti beras, kopi, dan lain sebagainya ya, kelapa itu adalah komoditas. Nah, kita genjot di situ, kita investasi di situ. Karena apa? Karena komoditas itu tidak banyak melakukan kerusakan lingkungan. Komoditas itu bisa jadi memperbaiki lingkungan kita. Sebagai contoh, komoditas kelapa. Kalau kelapa banyak di Indonesia dan kita ekspor dan kelapa menjadi tulang punggung, maka akan banyak pohon kelapa tentunya, dan pohon kelapa bermanfaat, mau dari akar ataupun dari buahnya sampai batang-batangnya itu bermanfaat ya bagi kita. Ataupun komoditas misal buah mangga. Nah, buah mangga kalau kita sampai swasembada mangga, itu banyak pohon-pohon mangga berarti di kita. Itu yang harus kita manfaatkan dari apa? Dari kesuburan tanah kita ya, yakni memperbanyak komoditas yang bisa menghasilkan oksigen. Nah, seperti itu yang Mama ubah mindsetnya dari kita. Maka dari itu, mindset apa yang harus kita ubah? Mindset agar tidak terus bergantung kepada pertambangan, tapi jangan dihentikan tiba-tiba juga. Ekonomi kita akan berantakan kalau dihentikan secara tiba-tiba pertambangan dan juga kelapa sawit. Tapi perlahan-lahan kita mulai ke komoditas ya, yang ayam ataupun sapi ataupun domba. Perlahan-lahan kita ke sana, majukan ke sana, investasi di sana secara perlahan-lahan. Bagi yang punya uang ya, investkan dananya di sana. Maka setelah kita mengimbangi pertambangan dan kelapa sawit kita untuk menyokong ekonomi kita dari sektor komoditas yang ramah lingkungan ya, maka pelan-pelan akan turun si pertambangan dan juga kelapa sawit tanpa membuat ekonomi kita berantakan. Seperti itu Mamang. Ya, poinnya seperti itu. Bisa dimengerti tidak Mamang? Maka poinnya, ubah mindset agar kita berinvestasi di komoditas yang bisa menjaga lingkungan kita. Apapun komoditasnya, mau komoditas teh, kopi, ataupun komoditas mangga, atau komoditas kelapa, sapi, domba, dan lain sebagainya di situ. Anggur, stroberi. Nah, komoditas yang ramah terhadap lingkungan dan bisa membuat udara semakin sejuk di negara kita tercinta ini, dan bisa membuat ekonomi menjadi maju dan membuat pendapatan kita menjadi naik ya. Seperti itu Mamang. Dari mulai mindset untuk segera berinvestasi yang besar di bidang komoditas. Karena apa? Karena suntikan dana investasi dari Mamang di komoditas, dan bila benar di pemakaiannya, maka sedikit demi sedikit akan menambah pemasukan dari negara kita dari bidang komoditas yang bisa memperbaiki lingkungan kita dari kerusakan lingkungan. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.